Oke, ketemu lagi dalam ide Ruby in the car. Ya, mengatasi micro sleeping dan tetap menyampaikan ide-ide. Kali ini saya ingin menyampaikan ide tentang adab mengumpat. Ya, saya pernah dulu banget bikin konten mengumpat begitu ya, ngajari anak mengumpat. Saya lupa waktu itu apa, tapi belum saya dengerin lagi. Rencananya mau bikin ini setelah saya dengerin itu lagi, cuman sayang momentumnya kelewat. Oke, kenapa saya bikin ini? Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang enggak. Nanti di ujung mungkin akan saya sampaikan kalau nggak lupa. Kemarin sore saya ngobrol sama anak saya 10 tahun, cewek. Saya nanya, kami ini Jawa ya, tapi mungkin sudah jarang sekali menggunakan istilah-istilah Jawa atau berbahasa Jawa. Jadi sering kalinya pakai bahasa Indonesia. Saya nanya dia, kamu tahu ndas nggak? Gitu. Ndas tahu, kepala. Oke, kepala itu untuk siapa? Untuk anak-anak katanya, karena memang di bahasa Jawa itu kan ada ini ya, klasifikasi ya, ada level, ada bahasa untuk orang yang lebih dihormati, ada bahasa untuk yang sejajar, ada bahasa untuk yang lebih muda atau lebih rendah tingkatannya begitu. Bahkan kayaknya juga ada juga yang kalau lebih tua tapi kalau misalnya jabatannya lebih rendah tapi lebih tua, gimana harus ngomongnya? Kalau jabatannya lebih tinggi tapi lebih muda, bagaimana ngomongnya? Kayaknya sih ada, cuman saya nggak begitu ingat lagi itu, tentang itu. Nah, saya bilang itu bukan buat anak-anak, ndas itu bukan buat anak-anak, tapi buat binatang. Ndas pitik itu kepala ayam, ndas bebek kepala bebek, ndas kebu kepala kebu, ndas lele kepala lele. Ndas apa itu biasanya bukan biasanya, tapi itu memang diperuntukkan bagi binatang gitu ya. Nah, itu setahu saya begitu. Nah, itu dulu pembukaannya itu. Nah, terus kemudian saya dapat konten, cuman lupa dari mana. Ini konten tentang bullying gitu ya. Saya kasih cerita dulu bahwa bullying itu, saya sendiri itu tidak terlalu suka anti bullying gitu ya, atau tepatnya anti bullying yang sekarang terjadi itu kayak tidak tuntas begitu cara menyampaikannya, sehingga kalau mengistilahkan sesuatu yang itu terkait dengan fisik gitu bisa disebut bullying. Misalnya dia yang pendek itu, wah kamu membuli. Dia yang hitam itu, kamu membuli. Dia yang gemuk itu, kamu membuli, kan sudah begitu ya. Jadi apa-apa langsung ke bullying gitu. Padahal di masa saya kecil mungkin ya, tahun 80-an akhir gitu atau 90-an awal, itu kan bully-membuli itu bagian dari kedekatan. Semakin dekat relasi antar teman, semakin banyak buliannya. Misalnya manggil pakai nama orang tuanya, manggil pakai nama nama olok-olok begitu ya. Misalnya dulu teman saya itu ada yang waktu acara pramuka suruh pakai sepatu, malah nggak dapet, dia pakainya plastik kresek gitu ya, plastik. Akhirnya dia dijuluki kresek gitu. Yang manggil dia kresek itu teman-teman deketnya. Teman-teman yang lainnya manggil dia tuh nama resminya gitu ya. Sampai kalau misalnya Wawan mana Wawan, ala Wawan kresek, nah baru begitu ya. Tapi kalau teman-teman yang deket itu langsung manggil dianya kresek misalnya gitu. Nah, itu bullying. Kalau itu dianggap bullying dulu, pasti itu sudah jadi bullying. Tapi tidak, bagi kami tidak begitu, karena itu justru kedekatan. Nah, selanjutnya di konten itu berisi tentang
berisi tentang apa namanya, dua orang anak gitu yang awalnya kamu jelek, ya kamu juga, kamu pendek, ya kamu pendek, ya kamu lebih pendek, terus kamu bodoh, ya kamu juga gitu. Jadi tidak selesai, terus ada orangnya datang, kenapa, ini loh aku dibully. Udah gini, ayo kita ulangi lagi kalau dibully itu seperti apa. Terus kemudian si pembulinya mulai, kamu jelek, iya emang aku kayak gini. Kamu pendek, iya sih aku pendek, tapi aku gitu. Kamu tampan ya, kamu ganteng gitu ya. Dibalasnya pokoknya dia bilang komplimennya. Jadi kalau dia dibilang apa, dibales dengan diiyain aja gitu. Nah, dengan begitu si pembuli akan kehabisan energi. Karena kalau dia dibales balik, dia punya energi lagi untuk membalas lagi gitu, dan seterusnya. Nah, itu malah jadi nggak selesai apa namanya, pembuliannya gitu ya. Yang dibully bales, si pembulinya tambah semangat dan seterusnya. Nah, itu waktu itu saya kasih ke anak saya, kami tonton bersama tentang bullying. Harusnya gimana gitu. Ya, saya mengulangi lagi bahwa ya kamu itu yang kuat gitu ya. Kalau dibully itu yang bermasalah itu sebenarnya bukan yang dibully harusnya. Yang membuli itu yang punya masalah. Nah, kalau respon dari si yang dibully ini responnya salah, yang punya masalah jadi dua-duanya. Respon salah itu apa ya? Misalnya kamu pendek lah, aku aja lebih tinggi dari kamu itu yang pendek misalnya gitu ya. Oh, tapi kamu bodoh lah, nilaiku aja lebih banyak dari kamu itu lebih bodoh lah. Misalnya kayak gitu, itu nggak selesai, malah nambah peruncing gitu ya. Ujungnya nggak jelas kemana. Nah, dalam hal ini saya berpikir bahwa bagaimana mengatasi dialog yang ada unsur pembuliannya. Menurut saya ya harus kuat dulu. Dengan kuat tadi itu mungkin salah satunya dengan menjauhi lah. Kalau misalnya males berkomunikasi lebih lanjut, ya udah dijauhin aja. Kalau enggak ya tadi kasih komplimennya, misalnya kamu jelek, ya memang aku kayak gini, tapi aku menerima aku apa adanya. Kamu tuh udah pendek belaku, ya aku memang segini, tapi aku cute, aku ya misalnya kayak gitu, sampai si pembuli selesai habis membombardir gitu ya, mengeluarkan semua energinya untuk membuli misalnya begitu. Nah, itu yang saya mau sampaikan gitu. Jadi sebenarnya ada dua hal, yaitu tentang mengumpat dan membuli. Jadi umpatan dan bulian itu sebenarnya kalau buat saya sangat tergantung pada relasinya. Jadi misalnya pertemanan yang sangat dekat, sangat akrab, umpatan dan bulian itu hampir nggak ada. Karena semua omongannya dia, semua cerocosannya teman kita itu nggak terasa sebagai satu hal yang menyakitkan gitu loh. Itu lucu aja itu. Dia ngomong apa itu ya lucu, atau mungkin kita sakit tapi ya nggak apa-apa lah, orang ini juga temenku yang ngomong gitu ya. Nah, akan sangat berbeda sebenarnya. Jangankan ungkapan verbal gitu ya, hanya tatap mata saja bisa jadi masalah gitu loh kalau kita nggak saling kenal. Ngapain lo lihat-lihat misalnya kayak gitu. Nah, ini sesuatu yang bagi saya perlu disadari dan perlu disadarkan juga, khususnya pada anak-anak ya. Jadi anak-anak itu kalau dikasih tahu, misalnya ada anak namanya misalnya yang paling netral gitu, Budi gitu ya. Budi yang mana? Budi yang gemuk. Nah, itu kan bukan membuli ya, karena ada beberapa Budi. Ada Budi yang tinggi, ada Budi yang gemuk, ada Budi yang berkacamata gitu kan. Nah, itu kan bukan bulian. Itu menunjukkan personifikasi seseorang. Menurut saya sih begitu. Kalau ada yang beda pendapat ya bisa kita diskusikan. Tapi apakah harus menyebut Budi sebagai Budi yang berat badannya 73,5, yang lebih
Nah, nanti lebih berat juga salah juga kan. Ya udah, menurut saya itu bukan membuli, tapi kalau kalau membuli itu, nah definisi membuli itu kalau saya begini, kamu punya niat untuk menyakiti gitu, itu sebenarnya bulian, walaupun kata-katanya manis. Misalnya, wah suaramu bagus sekali, padahal dia barusan nyanyi dan nggak on tone. Mestinya kan, wah kamu perlu berlatih lebih lagi deh, atau gimana lah ya. Kalau tergantung kedekatannya, makanya tergantung kedekatan itu tadi. Kalau menurut saya, kalau maksudnya memang untuk memotivasi misalnya, nggak apa-apa, nyanyi itu memang perlu latihan, kamu nggak apa-apa, tadi kamu sudah berani mencoba setidaknya, walaupun agak nggak pas di beberapa nada misalnya gitu. Itu yang penting, itu motivasinya. Kalau motivasinya untuk menyakiti, ya sudah, itu membuli. Sehingga menurut saya ungkapan itu tidak bisa dianggap kamu pendek, kamu botak, kamu apa, itu bulian. Itu kok belum bisa dikategorikan begitu ya. Nah, selain menyakiti juga, itu hanya kayak untuk memuaskan dirinya gitu ya, atau kemarahan atau rasa yang perlu dilampiaskan gitu. Menurut saya baru itu bisa definisinya membuli. Sehingga tidak bisa kalau buat saya ya jadi kayak tidak bisa dibuktikan kan. Misalnya saya bilang, iya yang tinggi kurus. Nah, saya hanya menunjukkan bahwa orang yang itu yang saya maksud, bukan yang lain gitu. Dan lebih mudah karena yang cirinya seperti itu cuman dia, misalnya kayak gitu kan. Nah, beda kalau misalnya saya menyampaikannya, kalau berhadapan, saya nggak begitu kenal, terus kamu tuh kok orangnya aneh ya, sebagai makhluk kok tinggi kurus, aneh pokoknya. Nah, itu baru bulian gitu. Padahal tinggi itu juga tidak ada masalah sebenarnya dengan kata tinggi itu sendiri. Terus kurus mestinya juga gak ada masalah, karena beberapa orang pengen lebih kurus misalnya begitu. Nah, tinggi dan kurus bisa jadi bulian, bisa jadi bukan, tergantung yang mengucapkan ini punya motivasi membuli nggak. Satu itu. Kalaupun dia punya motivasi membuli, tapi yang dibuli ini merasa baik-baik saja, ya berarti itu tidak jadi bulian. Nah, kalau ini punya motivasi membuli, tapi ini merasa itu memang membuli, ya itu sebenarnya terjadi pembulian sama-sama. Yang satu mau membuli, yang satu merasa dibuli, itu cocok. Yang tadi, yang satu pengen membuli, yang satu nggak pengen membuli. Atau yang berikutnya, ini memang tidak bermaksud membuli dan ini memang tidak menerima membuli, jadi minus-minus. Oke. Yang satu, ini tidak bermaksud membuli tapi ini baper. Wah, membuli. Ya kemungkinan kan 4 itu kan. Kalau dibuat kan plus min plus min kan cuma itu. Pilihannya cuma itu. Makanya saya pikir masalah bully membuli dan balas membalas itu bagian dari hal yang tergantung sebenarnya. Tergantung yang mengungkapkan dan tergantung yang menerima. Nah, saya sekarang mau ngomong lebih spesifik tentang yang tadi di depan saya jelaskan, dasmu itu memang bagi beberapa orang, saya dulu waktu kecil mungkin juga sok dasmu, raimu, rupamu gitu, itu nggak boleh ngomongnya gitu. Tapi kadang-kadang kalau ada yang menceloteh begitu atau mengumpat begitu, malah ada lucu ketawa-ketawa, dasmu kenapa? Oh, dasmu gundul, dasnya kira gundul ya, hanya menjadi candaan gitu ya, bisa jadi hanya seperti itu. Jadi dasmu itu tadi berarti nggak ada masalah. Cuman kalau dasmu itu dianggap karena kepala itu kan bagian tertinggi dari seseorang gitu ya, terhormat, di situ letak otak dan organ-organ penting lainnya, mata, hidung dan pipi. Nah, di situ menjadi satu hukum relativitasnya di situ. Yang satu merasa
ini ndasmunya nggak apa-apa, yang satu merasa ndasmu ini nggak pantas gitu. Nah, cuman memang ada semacam inilah ya, semacam apa namanya, jadi kayak bagaimana umumnya, bagaimana wajarnya gitu. Jadi ada yang klasifikasinya itu halus itu, jadi tidak pernah terungkap dengan ungkapan yang kasar gitu. Biasanya itu di TV gitu. Di TV itu kan seringkali sudah di atur sedemikian rupa sehingga kata-kata yang tidak pantas itu tidak keluar. Nah, itu kan norma yang disepakati kan ya, mestinya begitu. Nah, kalau ndasmu gitu, saya rasa kalau di TV kalau sempet ngedit, rasanya itu nggak akan ditampilkan. Dan mungkin kalau dicari kata per kata banyak ya yang itu tidak pantas untuk ditampilkan di muka umum atau di publik gitu. Nah, sama sebenarnya dengan ungkapan misalnya gemuk gitu. Kamu gemuk sekali, besar sekali gitu. Ya itu sama lah, itu sama tidak pantas juga ditampilkan di muka umum. Makanya tidak heran kalau misalnya dibilang gemuk, kamu kok gemuk ya, besar sekali gitu, terus akhirnya marah dan kemudian dibalas dengan dasmu gitu ya. Karena itu sama-sama sensitif sebenarnya. Jadi siapa membuli, siapa dibully, menurut saya yang mengungkapkan ini kan terjadi nih. Contohnya ada temennya anak-anak saya, karena ini biasa terjadi di anak-anak gitu ya. Dibilang ini, kok kamu gemuk sekali, kamu kok besar sekali gitu ya. Terus dia marah, apa dibilang gemuk, dibilang besar, dasmu. Nah, saya ingin mengupas ini dari sisi logika tadi. Kita sebut si pembuli sama kita sebut dibully. Dengan ngomong kamu gemuk sekali dan kamu besar sekali, itu kemungkinan pertama dia sengaja membuli. Nah, sengaja membuli ini pun juga ada ini ya, ada faktanya. Apakah memang dia gemuk dan besar? Kalau misalnya dia gemuk dan besar, setidaknya dia membuli dengan logika yang benar. Karena dia gemuk dan besar, disebutnya gemuk dan besar. Nah, atau dia, karena kan orang bisa juga nih membuli dengan logika yang terbalik. Misalnya dia sebenarnya gemuk dan besar, dibilang kamu langsing dan kurus sekali gitu ya. Nah, itu juga bisa membuli. Atau malah justru bisa dibilang itu pasti membuli kalau begitu. Faktanya aja gemuk dan besar kok dibilang kurus dan langsing, udah itu pasti membuli. Nah, ungkapan gemuk dan besar tadi pertama bisa jadi tujuannya membuli, atau tidak mau membuli, hanya mengungkapkan fakta bahwa kamu itu gemuk dan besar. Nah, ini kan ada dua nih ya, mau membuli, tidak mau membuli. Nah, mau membuli ini, saya balik dulu. Tidak mau membuli nih, dia sebenarnya tidak mau membuli. Tidak mau membuli ini bisa saja responnya si dibully ini memang aku gemuk dan besar, ya sudah gitu ya, tidak merasa dibully, jadi nggak ada masalah dengan ungkapan gemuk dan besar. Satu itu. Terus dia sengaja membuli nih, si pembuli ini sengaja membuli, kamu tuh gemuk dan besar, dengan motivasi membuli. Tapi kalau si dibully merasa bahwa ya memang aku tuh gemuk dan besar, tidak ada yang dipermasalahkan, itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, dua hal ini, kalau si dibully tidak merasa ada masalah dengan ungkapan si pembuli, selesai masalah, selesai urusan, karena nggak jadi masalah, urusannya selesai. Jadi si pembuli hanya mengungkapkan fakta bahwa si dibully ini adalah gemuk dan besar. Itu
satu kemungkinan. Nah, kemungkinan yang kedua adalah si pembuli pengen membuli dan kemudian si dibully memang merasa dibully. Nah, ini klop. Karena mau membuli dan ini terasa dibully. Kemudian yang terakhir, si pembuli ini sebenarnya nggak mau membuli, tapi si dibully ini merasa dia dibully, sehingga ya sudah terjadi bahwa dia marah karena saya dibully. Nah, itu logika yang ingin saya sampaikan, bahwa terjadinya pembulian itu sebenarnya bukan hanya dari si pembuli, tapi faktor si dibully ini yang lebih menentukan. Jadi apakah itu sebagai bulian tergantung responnya si dibully. Nah, kalau sampai terjadi akhirnya si dibully ini merespon, nah apapun motivasinya si pembuli jadi tidak penting, karena si dibully ini sudah merespon bahwa dia merasa sakit atau merasa dia dikata-katain, sehingga dia merespon balik dengan kasar, misalnya dengan umpatan, cacian, makian dan seterusnya. Nah, ini berarti dia merasa dibully tuh. Mungkin walaupun faktanya begitu, walaupun si pembuli tidak punya motivasi untuk membuli, ya faktanya si dibully ini sudah merasa terbuli sehingga dia merespon balik, revenge. Nah, di sini saya ingin menyampaikan ke anak-anak. Ini tadi saya konteksnya bilang anak-anak loh ya. Anak-anak itu memang kayak gitu kan. Anak-anak itu memang kayak gitu. Kadang-kadang bercanda dipikir serius, kadang-kadang serius dipikir nggak serius gitu. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah ya dua-duanya lah. Si pembuli juga ngomong harus hati-hati, ngomong harus santun juga, walaupun fakta. Tapi kalau tidak begitu mengenal, memang jangan ngomong sembarangan. Misalnya ngomong gemuk dan besar itu, walaupun itu fakta, tapi bisa jadi sensitivitasnya itu beda. Namanya juga anak-anak kan. Ini saya tadi ngomongin anak-anak. Saya beberapa pembahasan saya itu tentang parenting. Nah, kalaupun itu terjadi pada orang dewasa, ya itu kebetulan saja. Kebetulan karena kadang-kadang memang masih ada jiwa anak-anak dalam usia kita yang banyak. Saya tidak bilang dewasa karena usianya banyak, tapi masih kayak anak-anak kan. Kalau dewasa kan enggak gitu responnya. Nah, jadi apapun pancingan atau apapun ungkapan dari si pembuli tidak ada artinya kalau si dibully ini menganggapnya negatif. Nggak ada masalah, karena memang aku begitu, aku dari dulu begitu. Sudah, itu selesai. Nah, udah ada ya 23 menit, mungkin akan selesai di 25 menit. Jadi memang betapa rumitnya masalah bullying dan umpatan itu. Mengumpat bisa jadi tidak membuli, tidak mengumpat bisa membuli. Ini sangat cair, bisa kedua-duanya, tidak benar-benar bisa dirumuskan. Kalau kata-katanya umpatan itu pasti membuli, kalau kata-katanya halus pasti tidak membuli. Itu tidak bisa dipastikan dengan satu klausul atau satu ketetapan gitu. Tapi memang situasi dan kondisinya bisa bermacam-macam. Nah, itu tadi mungkin kalau ada yang punya anak-anak atau teman atau orang tua yang bermasalah dengan masalah membuli dan dibully, mengumpat dan membalas mengumpat, ya saya pikir perlu menenangkan diri dan berpikir ulang bahwa bisa jadi benar saya itu bermasalah karena terlalu baper. Itu aja dari saya, IDRP Prastyo. Tidak apa-apa membuli, asal yang dibully nggak apa-apa.
tidak apa-apa mengumpat asal yang dikasih umpatan juga oke-oke